Pernahkah kamu bertanya, siapa negara pertama di dunia? Bayangkan kita sedang duduk di tepi api unggun. Malam tenang, bintang bertaburan di langit. Lalu seorang anak kecil bertanya, siapa negara pertama yang berdiri di dunia ini? Pertanyaan ini mungkin terdengar ringan, tapi jawabannya sangat rumit. Sebab untuk menjawabnya, kita harus menembus waktu. Menelusuri masa ribuan tahun silam, saat manusia baru saja mengenal bercocok tanam, mengenal logam, dan mulai membentuk peradaban. Kita harus memahami dulu, apa itu negara? Apakah negara berarti adanya pemerintahan, aturan hukum, wilayah dengan batas jelas, bahasa nasional, atau cukup dengan sekelompok orang yang merasa satu? Faktanya, konsep negara modern baru muncul sekitar abad ke-17, saat lahirnya Westphalian Sovereignty di Eropa, sebuah kesepakatan yang mendefinisikan negara sebagai entitas berdaulat dengan batas wilayah yang jelas. Namun, jauh sebelum itu, manusia telah membentuk struktur sosial, membangun kota-kota, bahkan menciptakan hukum dan militer. Apakah itu juga bisa disebut negara? Hari ini, kita akan menyusuri jejak sejarah dari Mesopotamia ke Mesir, dari Cina ke Ethiopia, dari San Marino ke dunia modern. Kita akan bertanya, negara mana yang pertama kali berdiri, dan negara mana yang paling tua hingga saat ini. Di jantung kawasan Timur Tengah, ribuan tahun yang lalu, berdiri sebuah peradaban besar, Sumeria. Kita mundur ke masa sekitar 3100 sebelum Masehi. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Irak Selatan, dua sungai besar, Eufrat dan Tigris, mengalir deras, membawa kesuburan pada tanahnya. Disinilah kota-kota seperti Ur, Uruk, dan Lagas mulai berdiri. Ini bukan sekedar desa atau komunitas kecil. Ini adalah kota besar dengan ribuan penduduk. Mereka membangun kuil-kuil menjulang yang disebut zigurat. Mereka menciptakan sistem irigasi, pertanian, perdagangan, hingga sistem tulis pertama di dunia, cuneiform. Dan lebih dari itu, mereka memiliki struktur pemerintahan, hukum, militer, dan sistem perpajakan. Apakah ini sebuah negara? Sebagian besar ahli sepakat bahwa ini adalah sebuah negara. Sumeria menunjukkan semua elemen yang membentuk negara, meski dalam bentuk kuno. Mereka memiliki penguasa kota, seperti Gilgamesh, yang kisahnya tertulis dalam epos tertua dunia. Mereka membentuk aliansi militer, membagi kerja sosial, bahkan memungut pajak dari rakyat. Namun, Sumeria bukan satu kesatuan seperti negara modern. Ia adalah kumpulan kota negara, mirip seperti Yunani kuno di kemudian hari. Kota-kota ini sering berperang satu sama lain. Walau akhirnya hancur dan ditaklukkan oleh Akkadia dan Babilonia, warisan Sumeria abadi. Mereka bukan hanya meletakkan dasar negara, mereka juga meletakkan dasar peradaban manusia. Jika kita mencari negara pertama yang bertahan lama sebagai entitas tunggal, maka jawabannya bisa jadi adalah Mesir kuno. Pada sekitar 3100 sebelum Masehi, seseorang bernama Narmer atau Menes menyatukan Mesir Hulu dan Hilir menjadi satu kerajaan besar.
Peristiwa ini bukan hanya penting secara geografis, tapi secara ideologis. Mesir menjadi kerajaan pertama yang terorganisir dengan pemerintahan pusat, pasukan nasional, sistem hukum, dan agama nasional. Firaun bukan hanya raja, ia adalah Tuhan. Segala keputusan politik bersandar pada legitimasi spiritual. Setiap peti mati, setiap piramida, setiap ritual menunjukkan betapa kokohnya struktur negara Mesir kuno. Selama 3 milenium, Mesir berdiri dengan dinasti demi dinasti, dari dinasti pertama hingga Ptolemeus. Mereka punya sistem administrasi yang kompleks, pembagian wilayah, dan dokumen hukum seperti Decree of Canopus atau Prasasti Rosetta. Mesir juga menjalin hubungan diplomatik, perdagangan dengan bangsa Hittite, Mitanni, dan bahkan perjanjian damai tertua di dunia, Perjanjian Kades. Ketika kekaisaran lain tumbang atau melebur, Mesir tetap Mesir. Bahkan saat dikuasai Persia, Yunani, dan Romawi, nama, budaya, dan struktur Mesir tetap eksis dalam banyak bentuk. Dalam hal kontinuitas sejarah dan kedalaman struktur negara, Mesir kuno layak disebut sebagai negara pertama dalam arti lengkap. Di kawasan tanduk Afrika, tersembunyi sebuah negara yang kerap terabaikan dalam pelajaran sejarah dunia, namun memiliki warisan yang sangat panjang, Ethiopia. Negara ini adalah salah satu entitas politik paling tua di dunia, dan secara mengejutkan tidak pernah benar-benar dijajah oleh kekuatan Eropa. Kisahnya bermula dari Kekaisaran Aksum yang mulai bangkit sekitar abad ke-1 Masehi. Aksum bukan sekedar kerajaan kuno. Ia adalah kekuatan besar pada masanya, dikenal sebagai salah satu 4 kekuatan besar dunia menurut para sejarawan Bizantium, bersama Persia, Romawi, dan Tiongkok. Mereka berdagang ke India dan Arab, mencetak mata uang sendiri, dan bahkan mengukir prasasti dalam bahasa Giz, bahasa kuno yang masih digunakan dalam liturgi gereja Ethiopia hari ini. Kekaisaran Aksum adalah salah satu kerajaan pertama di dunia yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama negara jauh sebelum Eropa melakukannya. Raja Ezana sekitar abad ke-4 Masehi mengumumkan Kristen sebagai agama resmi dan menyebarkannya ke seluruh negeri. Ketika Eropa memasuki era kolonialisme dan mulai menjajah seluruh Afrika, Ethiopia berdiri berbeda. Mereka tidak menyerah. Pada 1896, pasukan Ethiopia di bawah Kaisar Menelik II menghadapi invasi Italia dalam Perang Adwa. Dengan persenjataan modern dan strategi militer cerdas, mereka berhasil mengalahkan pasukan Italia, membuat Ethiopia menjadi satu-satunya negara Afrika yang mampu mempertahankan kemerdekaannya. Ethiopia sempat diduduki secara singkat oleh Italia di bawah Mussolini pada tahun 1936, namun tidak pernah diakui sebagai jajahan sah oleh Liga Bangsa-Bangsa, dan rakyatnya terus melakukan perlawanan hingga Italia angkat kaki pada 1941. Dalam perspektif kontinuitas sejarah, budaya, dan kemerdekaan politik, Ethiopia adalah kandidat kuat sebagai salah satu negara tertua dan terkuat identitasnya di dunia. Sebuah bangsa yang bukan hanya bertahan, tapi terus mengukir sejarah. Dari daratan Afrika, kita beralih ke dua sisi dunia yang sangat berbeda, Eropa dan Asia. Di sini, dua negara memperlihatkan bentuk keabadian yang sangat unik, San Marino dan Tiongkok. San Marino adalah negara kecil di jantung Italia, hanya seluas 61 km persegi. Tapi, negara ini mengklaim didirikan pada tahun 301 Masehi oleh seorang tukang batu bernama Marinus dari Rab.
Ia mendirikan komunitas Kristen kecil di pegunungan sebagai tempat berlindung dari penganiayaan Romawi. Seiring waktu, komunitas ini berkembang menjadi republik kecil yang terus mempertahankan kemerdekaannya selama lebih dari 1700 tahun. Selama Perang Napoleon, Perang Dunia, bahkan selama aneksasi Italia oleh rezim-rezim besar, San Marino tetap utuh. Mereka mengklaim sebagai republik tertua di dunia yang masih eksis sampai sekarang, dengan sistem pemerintahan dua kapten regen yang dipilih setiap 6 bulan sekali. San Marino mungkin kecil, tapi kekuatannya adalah kontinuitas dan keteguhannya. Sementara itu, di sisi timur dunia berdiri raksasa Asia, Cina. Sejak dinasti Xia sekitar 2070 sebelum Masehi, yang walau semi mitologis dianggap sebagai awal sejarah Cina, negara ini telah melewati masa dinasti demi dinasti: Shang, Zhou, Qin, Han, Tang, Song, Yuan, Ming hingga Qing. Meski nama, bentuk pemerintahan, dan batas wilayah berubah, identitas Cina sebagai entitas peradaban tak pernah terputus. Birokrasi, bahasa tulis, sistem hukum, dan kesadaran nasional telah berlangsung selama lebih dari 4000 tahun. Bahkan setelah kejatuhan kekaisaran pada 1912, Cina tetap menjadi satu negara melalui republik dan kini di bawah partai komunis. San Marino dan Cina adalah dua wajah keabadian. Satu kecil tapi tak tergoyahkan, satu besar tapi terus beradaptasi. Dua kutub berbeda yang sama-sama membuktikan bahwa umur panjang sebuah negara tidak hanya soal kekuatan, tetapi juga ketahanan dan kemampuan untuk berubah. Setelah menjelajah sejarah ribuan tahun, dari Mesopotamia hingga Asia Timur, dari Afrika hingga Eropa, kita kembali ke pertanyaan awal. Siapa sebenarnya negara pertama di dunia? Jika kita mendefinisikan negara sebagai wilayah dengan struktur pemerintahan, hukum, militer, dan identitas kolektif, maka Sumeria adalah perintis peradaban negara pertama yang tercatat. Mereka menciptakan kota, sistem tulis, dan struktur kekuasaan yang tertulis jelas. Jika kita bicara tentang negara pertama yang bertahan dalam bentuk sentralistik dan terorganisir dalam waktu yang sangat lama, maka Mesir kuno adalah kandidat utama. Bertahan lebih dari 3000 tahun dengan struktur negara yang kuat dan dikenal dunia. Jika yang kita cari adalah negara yang tak pernah dijajah dan memiliki warisan kerajaan kuno yang terus berlanjut hingga modern, Ethiopia layak diangkat sebagai jawaban. Kalau kriterianya adalah keberlangsungan negara tanpa jeda dan tetap eksis hingga sekarang, maka San Marino dan Cina sama-sama punya klaim yang kuat. Maka jawabannya bukan satu, karena sejarah bukan soal satu kebenaran tunggal, melainkan mozaik dari banyak fakta dan tafsir. Dan di balik semua itu, satu hal yang pasti: sejak ribuan tahun yang lalu, manusia selalu mencari struktur, mencari keadilan, mencari perlindungan. Dari sanalah negara lahir. Dan meski bentuknya berubah-ubah, mimpi akan tanah air tetap hidup. Sebuah rumah besar bernama negara. Siapa yang pertama? Itu mungkin akan terus jadi debat panjang. Tapi satu hal yang jelas, mereka semua, dari Sumeria hingga San Marino, memiliki awal dari perjalanan besar umat manusia.